Selamat datang di channel kami. Kali ini, Jejak Nanta akan mengajak pemirsa untuk kembali menjelajahi kekayaan warisan Indonesia. Berbicara masalah peninggalan sejarah memang tidak ada habisnya. Siapa yang tak kenal dengan keris? Pamor salah satu senjata ini selalu menarik untuk dibicarakan, mulai dari kisah, kegunaan hingga mitos dan mistis yang melekat pada senjata tersebut. Lalu, seperti apa ceritanya? Saksikan hanya di Jejak Nanta dalam program Salam Indonesia. Dilansir dari Wikipedia, keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berasal dari Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara, bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar serta memiliki bilah yang berkelok-kelok. Banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Namun, pada penggunaan masa kini, keris lebih sering digunakan sebagai benda aksesoris atau ageman dalam berbusana. Juga memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005 silam. Salah satu kolektor senjata yang memiliki ciri khas berkelok-kelok pada pinggirannya ini adalah Fakhruddin Amsaksani. Ia mengaku sudah sejak tahun 2010 mengoleksi hingga ratusan keris dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ketertarikannya tersebut bermula ketika mendapat peninggalan keris sepasang dari kakeknya dan turun ke ibunya hingga kemudian dirinya lah yang merawat dan melestarikannya. Berangkat dari situlah dirinya mulai menarik benda-benda pusaka bersama rekannya. Tak hanya keris, melainkan benda pusaka lain seperti batu, tombak, serta pusaka kecil lainnya. Jadi awalnya dulu mbah saya punya keris pasang, keris barong sama satunya. Setelah itu ya karena sudah meninggal, dikasihkan ibu, akhirnya saya rawat. Nah, setelah itu sekitar tahun 2010 saya mulai di situ sama teman-teman narik pusaka, mulai dari batu, tombak, pusaka kecil sampai ke keris. Saat itu kita keliling hampir seluruh Banyuwangi, bahkan yang terjauh di Alaspurwo, di Batu Dodol pernah, di tempatnya Prabu Tawangalun, di Macan Putih juga pernah. Nah dari situ akhirnya suka, gitu kan. Ternyata budaya bangsa kita dulu, nenek moyang kita dulu luar biasa, mengandung nilai estetika yang tinggi dan juga ada unsur lainnya namanya yoni, kekuatan. Dari situ saya gali, akhirnya saya suka, akhirnya ya sampai sekarang ini alhamdulillah dikasih amanah oleh Allah untuk melestarikan budaya nenek moyang kita dulu. Dan itu alhamdulillah tidak sama sekali tidak mengefek ke kerja saya. Kadang-kadang memang sering saya dapat, kadang-kadang malah diganti ya sama usahanya ada di sekitar. Nah, mungkin tujuan dari pengoleksi keris ini untuk
Untuk apa, Pak? Untuk kita tadi nguri-nguri budaya bangsa, jadi menghidupkan supaya kita ini tidak lupa bahwa dulu mbah kita punya senjata yang luar biasa. Jadi nguri-nguri budaya, melestarikan budaya bangsa. Di ruangan sederhana inilah Dian menyimpan ratusan keris hingga benda pusaka lainnya. Dirinya bercerita bahwa ia memiliki banyak macam keris, bahkan ada keris yang dahulunya dipegang oleh para raja. Ia juga mengatakan salah satu keris miliknya diambil dari Alas Purwo, di mana tempat tersebut terkenal dengan keangkeran serta sejuta mitos yang menyertainya. Sejarah ataupun benda peninggalan para leluhur selalu berkaitan erat dengan hal berbau mistis. Apalagi peninggalan tersebut adalah keris. Dian mengatakan mistis atau tidak tergantung masing-masing orang yang menyikapinya. Ia berpesan jangan sampai memuja keris itu sendiri, meski di beberapa keris terdapat yoni atau kekuatan magis. Dirinya mengumpulkan berbagai macam benda pusaka, semata-mata untuk nguri-nguri budaya agar tidak hilang tertelan zaman. Yaitu mulai tahun 2010 sampai sekarang alhamdulillah sekitar 200 lebih ya. Kalau total hampir 300-an lah. Jenis, dengan berbagai macam jenis yang berbeda-beda tadi seperti yang dilihat ya. Saya keris dan mas, keris brojol, setro banyu, nogo sosro, nogo rojo, keris panji kemanten, sengkelat, dan banyak lagi. Ketok juga ada, tombak juga ada. Mungkin bisa dijelaskan keris yang di antara sekian ratus keris ini yang paling apa istilahnya yang tinggi itu? Ada jenis keris yang memang luar biasa. Yang pertama nogo sosro. Sosro itu keris memang untuk ibaratnya dulu raja, jadi pegangannya raja-raja zaman dulu ya nogo sosro. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang lebih istimewa juga yang saya ambil dari Alas Purwo, itu juga istimewa. Itu namanya keris putri. Keris putri itu pegangannya macan memang. Saya dapat dari sana. Dan banyak lagi sebenarnya yang istimewa. Cuma yang paling istimewa memang yang ketiga yang dari mbah saya, yang keris Singobarong, itu juga luar biasa katanya untuk tingkatan. Nah ini kan masyarakat kalau sudah bicarakan keris itu erat hubungannya dengan hal-hal mistis. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, jadi mistis atau enggak tergantung orang yang memegang. Jadi kalau kita punya keris, nah terus kita nanti di situ nanti kita puja, nah itu yang nggak boleh, jadi arahnya ke syirik. Nah kalau masalah mistis enggak itu kita ibaratkan kita punya barang, nah ya tergantung kalau kita mau dibantu memang itu bahasanya kayak gitu. Jadi kita enggak ada memang keris-keris yang ada petua, ibaratnya itu ada yoni itu ada penggunaannya. Jadi ada yang kayak misalkan keris untuk pengasihan, untuk keris semar. Ada yang untuk dagang itu namanya melati rinonje, itu filosofinya supaya membantu perdagangan kita. Nah masalah kita terus punya keris itu terus tapi misalkan perdagangannya enggak ya itu kembalikan ke orangnya masing-masing. Yang penting dalam hati kita tidak ada arah kita untuk mendewakan atau menuhankan keris itu. Jadi sebatas kita punya barang terus kita rawat lah, dirawat. Nah, kalau orang yang anu itu kalau sudah punya keris tapi pikirannya wah nanti kayak gini nah, nanti akan masuk karena sudah masuk pikiran, dan nanti ketika dia beraktivitas ada sesuatu yang kurang nanti dikaitkan dengan keris itu, itu yang nanti salah kaprah di situ. Nah mungkin dari Bapak sendiri harusnya masyarakat menyikapi ini kan benda-benda yang peninggalan sejarah ya Pak ya, menyikapi ini harusnya seperti apa Pak? Jadi begini, leluhur kita dulu ya, terutama orang-orang Jawa ya, terutama di Banyuwangi, Belambangan di situ, itu punya tingkatan tinggi ya, leluhur itu punya tingkatan yang tinggi. Ya, mereka dari segi tatanan dan lain-lain sangat luar biasa. Nah, salah satu hasil dari itu semua ya wujudnya adalah benda-benda keris kayak gitu.
Jadi kita di sini mengibaratkan kita nguri-nguri budaya, jadi meneruskan budaya nenek moyang kita dulu. Mari jaga dan rawat peninggalan para leluhur agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya, sehingga anak cucu kita masih bisa melihat serta melestarikannya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa beri kritikan yang membangun di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.